Situasi ini memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan dalam 2 minggu terakhir juga perlu kita simak bersama. Dengan diumumkannya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya pertemuan untuk proses negosiasi dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat beragam dari negara yang melakukan negosiasi langsung secara bilateral hingga melakukan tarif balasan atau retaliasi. Peranan World Trade Organization atau WTO yang diciptakan sebagai tempat negosiasi untuk dispute atau persengketaan dagang antar negara secara de facto tidak berjalan. Dinamika proses ini menggambarkan dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan, dan bahkan perang militer antar negara. Perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Apabila dibandingkan dengan data triwulan yang sama tahun 2024 tahun lalu, beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini. Korea Selatan mengalami kontraksi 0,1% year on year. Ini adalah pertama kali sejak COVID tahun 2020 terjadi. Malaysia yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9%, pada triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4%. Singapura yang menjadi hub dari perdagangan dan investasi global mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan di triwulan sebelumnya yang tumbuh 5% menjadi hanya 3,8% year on year. Amerika Serikat yang memicu terjadinya policy perang tarif hanya tumbuh 2%, sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5% year on year, yang bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3% di triwulan kedua tahun lalu. Triwulan pertama Amerika Serikat mengalami kontraksi akibat import yang melonjak. Dari perspektif forward looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya pada level 2,8%, atau artinya 0,5% lebih lemah dari proyeksi sebelumnya, sebelum perang tarif dimulai. Untuk tahun 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3% atau 0,3% lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif dimulai. Negara-negara yang ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat tinggi mengalami pukulan yang cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi Meksiko dipangkas 1,7%, Thailand 1,1%, Vietnam 0,9%, dan Filipina 0,6% lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan oleh IMF sebesar 4,7%, turun 0,4% dari proyeksi di bulan Januari 2025. Pemerintah dengan berbagai instrumen berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%.
Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat terus dilakukan. Melalui reformasi fiskal, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, inovasi pembiayaan, dan mendorong kinerja serta pemerataan kemajuan ekonomi. Dari sisi pendapatan negara dilakukan langkah yang seimbang antara meningkatkan penerimaan pajak dan perpajakan dengan menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Optimalisasi perluasan basis pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan data dan risiko, termasuk penggunaan Cortex di dalam mengelola data dan perbaikan kebijakan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan, seiring dengan implementasi reformasi administrasi perpajakan, termasuk di dalamnya mengintegrasikan teknologi dengan peningkatan kerjasama antar instansi dan antar lembaga. Penerapan Global Taxation Agreement menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan basis pajak melalui perpajakan korporasi multinasional yang seimbang dan adil. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif dan terukur untuk sektor strategis agar akselerasi transformasi ekonomi dapat terus dilakukan. Berbagai kebijakan itu akan meningkatkan pendapatan negara tahun 2026 antara 11,71% hingga 12,22% dari PDB. Peningkatan kualitas belanja dilakukan melalui langkah efisiensi, belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar makin produktif dan berorientasi kesejahteraan. Program unggulan nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, pembangunan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, koperasi desa dan kelurahan merah putih akan didukung melalui instrumen belanja yang efektif. Kebijakan subsidi energi dan non-energi terus disempurnakan agar semakin tepat sasaran, selaras dengan perbaikan akurasi data bagi program perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme penyaluran bansos. Pemerintah akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif. Perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara pada tahun 2026 dialokasikan pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari PDB. Dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan dan dinamika global, kebijakan fiskal terus dirancang tetap ekspansif, terarah dan terukur. Defisit fiskal 2026 dijaga pada kisaran 2,48% hingga 2,53% dari PDB. Kebijakan APBN atau fiskal sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui strategi counter cyclical. Pimpinan di sini ada yang menulis disertasi counter cyclical, Pak. Yang efektif dan dari sisi timing pelaksanaan menjadi penting. Dukungan kepada dunia usaha dan masyarakat terus diperkuat. Keberlanjutan fiskal perlu dipastikan karena APBN adalah instrumen andalan dari masa ke masa, dari pemerintahan ke pemerintahan hingga terus Indonesia mencapai tujuan bernegara.
Pembiayaan fiskal terus dijaga secara inovatif, prudent, dan sustainable melalui pengendalian rasio utang dalam batas aman dan prudent.